Saudara, kita lanjutkan lagi membaca buku The Dancing Leader tentang tulisannya Rocky Gerung. Tapi sebelum itu saya mau membacakan juga bagian daripada kata pengantar dari editor, gitu. Editor mengatakan sambungan dari yang lalu, ya, editor mengatakan bahwa latar belakang buku ini, toh, penduduk dunia saat ini sudah 7 miliar dan akan menjadi 9 miliar di tahun 2045 seperti saat Indonesia emas, ya. Almarhum Norman Borlaug, pemenang hadiah Nobel Pertanian, telah meramalkan bahwa masa depan pangan akan bergeser ke arah tropis karena curah hujan dan matahari cukup tersedia dan juga terjadi penurunan tanah, permukaan air tanah, dan peningkatan salinitas di daerah subtropis. Karena itu diperlukan holistic dan scientific agriculture dalam perspektif world food security and safety. Ya. Nanti di sini kita akan mendapat dalam buku ini tulisan daripada Dr. S. Nagarajan dari India yang memperkenalkan gandum di Indonesia bersama dengan Dr. Hansinal, ya. Dan juga tulisannya Lirang di buku ini tentang mengapa tidak Nusantara ini bisa memberi makan pada dunia, gitu. Nah, di sini diceritakan berikutnya, satu dekade kemudian praktek kepemimpinan teknokratis itu mulai nampak jelas akibat-akibat buruknya dalam bentuk politik otoritarianisme di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Model rasionalitas teknokratis itu memang dirancang untuk menumpulkan kreativitas sosial, membendung kritisisme, dan menggantinya dengan pertumbuhan pendapatan nasional. Inilah era di mana kepemimpinan teknokratis tumbuh menjadi rezim-rezim militer yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Secara kepemimpinan ini memberi kita pelajaran bahwa partisipasi sosial yang ditukar dengan tambah dengan efisiensi ekonomi telah mereduksi paham tentang manusia ke dalam berbagai statistik utilitarian yang kemudian menghasilkan disparitas sosial, korporatisasi politik, dan pada akhirnya pengabaian etika publik itu. Sistem itu selanjutnya sebetulnya tidak sekedar tumbuh oleh alasan-alasan struktural, pengendalian politik kelas misalnya, tetapi juga disuburkan oleh nilai-nilai feodal lokal yang memang terpelihara di dalam administrasi publik negara-negara pasca kolonial. Di atas dasar kultural itulah politik kolonial, yaitu sistem kepemimpinan hierarkis didirikan, dan dengan warisan birokrat pasca kolonial, itulah ekonomi modern berupaya digerakkan. Kita mengenal model-model kepemimpinan otoriter itu dalam berbagai istilah ilmu politik: patrimonialisme, birokratik otoritarianisme, korporatisme negara, dan lain-lain. Tetapi konsekuensi etisnya adalah sama, manusia tidak dipahami sebagai subjek, tapi sebagai konsumen pasif dari aktivitas otonom negara.
Kepemimpinan serba negara inilah yang mematikan percakapan sosial dan etika publik. Teknikalisasi soal-soal masyarakat memang tidak memerlukan kepemimpinan etis karena keputusan politik dapat dicapai sekedar melalui keahlian teknokratis. Tetapi sekaligus dengan itu partisipasi demokratis juga dihalangi. Arogansi nation states adalah ancaman terhadap kepemimpinan partnership. Arogansi itu tumbuh dari ego ekonomistik, yaitu kesempitan sudut pandang yang menghalangi pandangan luas seorang pemimpin tentang keseluruhan jaring peradaban. Koneksi sebab akibat konsekuensi etis dari suatu pilihan rasional, konteks historis dari suatu persoalan, semuanya membentuk kompleks problem yang hanya mungkin dipahami bila kita menempatkan kepemimpinan dalam konstruksi diskusi meja bundar. Kesetaraan pemikiran dan keragaman sudut pandang adalah imperatif etis dari pengambilan keputusan. Artinya, pertama-tama kita memastikan pencapaian keputusan sebagai proses etis, yaitu memungkinkan the others mengucapkan pikirannya dan mendorong the unspeakable menyatakan kehendaknya. Di dalam kondisi kebudayaan semacam itulah kepemimpinan partnership ditumbuhkan. Kita tidak mengejar rights dalam proses intransaksi argumen untuk mencapai kesimpulan politik. Kita justru mengaktifkan care di dalam upaya memahami posisi the others dan kondisi the unspeakable karena kita memahami sejarah kekerasan peradaban yang membawa kita pada situasi hierarkis, diskriminatis, dan misoginis hari-hari ini. Ya. Dalam model yang lebih mikro, arogansi nation states alias kepemimpinan hierarkis otoritarian itu tumbuh dalam relasi personal, dipraktekkan di ruang-ruang kuliah, berlangsung dalam birokrasi, menguasai partai politik, diandalkan pada pemimpin agama, dan seterusnya. Prinsipnya sama, mengejar the unity of truth, suatu kesia-siaan yang terus dipuja, kendati hasilnya hanyalah kekerasan. Ya, kita akhirin dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Ya, kita melihat bahwa memang ya di era di mana apa revolusi informasi ini sedang menggelegar di mana-mana, ya kita nggak bisa mencegah bahwa pada akhirnya titik temunya itu pada partnership, ya tidak bisa yang top down itu, ya dalam istilah yang saya gunakan itu kita memerlukan tidak hanya pedang langit, titian kiam, tapi juga golok pembunuh naga. Naga itu adalah egoisme kita, ya dia ada metafor untuk mengatakan bahwa ego manusia itu bisa berprestasi yang luar biasa, tapi di other side-nya juga bisa menjadi egosentrisme, ya. Oke, kita akhirin dulu pertemuan kita sini dan nanti lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, ya.